Ya, Halo Ibu dan teman-teman, saya Julius Beon mempresentasikan mengenai teori lokasi area pasar oleh Agus Loos. Di sini Agus Loos menerbitkan sebuah buku berjudul Economic of Location pada tahun 1939. Agus Loos mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang akan digarapnya. Makin jauh tempat penjual, maka konsumen enggan untuk membelinya karena masalah biaya transportasinya. Sehingga Loos menyarankan bahwa lokasi produksi harus berada dengan area pasar. Dari situ maka dia membuat 3 asumsi dasar. Yang pertama, konsumen tersebar secara relatif merata antar tempat. Yang kedua, produk homogen sehingga persaingan ditentukan oleh harga dan ongkos angkut. Dan yang ketiga, ongkos angkut persatuan jarak ton atau kilometer adalah sama. Dari pemaparan Loos itu saya mengambil studi kasusnya mengenai analisa penentuan lokasi pembangunan pasar ikan higienis Kota Pasuruan. Di sini menurut pandangan saya atau pendapat saya, studi kasus ini sangat cocok dijadikan sebagai gambaran dari teori lokasi area pasar dari Loos sendiri. Kenapa? Karena pembangunan pasar ikan higienis di Kota Pasuruan ini sesuai dengan penggambaran dari Loos itu sendiri. Yang pertama, kita akan jabarkan dari asumsi-asumsinya. Pertama, dari asumsi mengenai konsumen tersebar secara relatif merata antar tempat. Di sini pada studi kasus ini, pada pasar ikan higienis Kota Pasuruan, pemerintah membangun sebuah pasar ikan di mana juga terdapat pasar-pasar lainnya yang digabungkan dalam suatu pasar besar, seperti ada pasar sayur, pasar buah-buahan, pasar pakaian atau RB, dan juga pasar ikan itu sendiri. Sehingga di sini konsumen dapat tersebar secara relatif merata di antara pasar. Ada yang pergi untuk mencari buah, mencari sayur, mencari pakaian bekas, ada juga yang bertujuan untuk mencari ikan dan sumber dari laut. Yang kedua, mengenai asumsi tentang produk homogen sehingga persaingan ditentukan oleh harga dan ongkos angkut. Jelas di sini produknya homogen karena berasal dari sumber yang sama, yaitu dari laut. Sehingga produknya berkaitan dengan ikan, udang, kepiting, dan kerang yang semuanya berasal dari laut. Berkaitan dengan persaingan ditentukan oleh harga dan juga ongkos angkut. Di sini saya menggambarkan ada tiga produsen. Yang pertama adalah nelayan 1, nelayan 2, dan juga pengepul. Nelayan 1 di sini adalah dia yang menjual langsung ikannya pada saat dia turun dari sampan, dan konsumen datang ke tempat, langsung ke tempat sampan dan langsung membelinya. Di sini keuntungannya ikan masih segar, tetapi sebenarnya nelayan 1 cukup merugi karena pada prinsipnya konsumen yang mendatangi produsen, artinya harganya akan lebih rendah walaupun kualitas barangnya lebih baik. Yang kedua adalah nelayan kedua yang menjual ikannya di pasar atau juga memberinya kepada pengepul. Di sini memang harga ikannya lebih mahal daripada nelayan 1 karena biaya ongkos angkutnya. Dia sudah membawa ikannya dari kapal atau sampan menuju ke pasar, sehingga biayanya akan lebih besar. Yang ketiga adalah pengepul. Pengepul mereka yang bersedia untuk membawa hasil produksi tersebut menuju ke rumah-rumah atau kampung-kampung dari konsumen, sehingga pada prinsipnya adalah produsen yang mendatangi konsumen, sehingga harganya otomatis lebih tinggi daripada produsen dari nelayan 1 dan nelayan 2. Berkaitan dengan asumsi yang ketiga mengenai ongkos angkut per kesatuan jarak ton atau kilometer adalah sama. Ini adalah prinsip dasar bahwa biasanya nelayan bekerja secara kelompok ataupun grup ataupun tim. Makanya dari mereka yang memasarkannya secara sama di suatu pasar. Biasanya misalnya di nelayan 1 biasanya ada rombongannya, nelayan 2 juga begitu. Kita ambil contoh di nelayan 2, mereka yang memasarkannya di dalam pasar. Di sini harga tidak bisa lagi untuk dipermainkan, untuk
tidak ada yang bisa memainkan harga dinaikkan atau diturunkan, karena pada dasarnya berkaitan dengan kualitasnya, otomatis kualitasnya sama karena berasal dari sumber yang sama. Dan yang kedua, masalah ongkos angkut, karena mereka sama-sama berasal dari tempat yang sama dan juga dibawa ke tempat yang sama pula, sehingga biaya ongkos angkutnya adalah sama, sehingga penentuan harga tidak lagi relatif. Dari itu semua, ada satu pernyataan lagi dari Agus Los yang mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya, berkaitan dengan keengganan konsumen membeli jika dipengaruhi oleh biaya transportasi menuju ke pasar. Di situ saya mengambil kesimpulan berkaitan dari studi kasus yang saya pilih, bahwa keputusan atau kebijakan pemerintah sangat tepat mengenai pembangunan area pasar di perkotaan, apalagi area pasar ikan, di mana dekat dengan laut dan juga dekat dengan masyarakat. Ini sangat pas dengan teori Los yang menyarankan bahwa produksi lebih dekat dengan pasar, sehingga ini menguntungkan dari segala pihak. Yang pertama, dari konsumen tidak lagi harus membuang uang untuk biaya transportasi menuju tempat yang jauh karena untuk mencari kebutuhannya. Dari sini, karena berada di kawasan kota, apalagi berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, sehingga mereka merasa diuntungkan dengan pembuatan pasar ini. Yang kedua, dari nelayan itu sendiri, otomatis nelayan sangat paling diuntungkan dari pembuatan pasar ini, karena konsumen yang mendatangi nelayan untuk membeli ikannya, untuk membeli dagangannya, sehingga nelayan tidak perlu harus memasarkannya ke tempat-tempat yang jauh yang justru menguras tenaganya, padahal dia harus berlayar untuk mencari ikan. Yang ketiga adalah pemerintah itu sendiri, karena dengan ini pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mensejahterakan rakyatnya, dan juga dengan demikian membuat ekonomi dari daerah yang dipimpinnya semakin membaik karena proses tawar dan menawar berjalan dengan baik. Demikian presentasi saya mengenai pemilihan teori lokasi area pasar oleh Agus Los. Sekian dan terima kasih.